Salam Darbe. Oke, setelah beberapa topik yang kita bahas sebelumnya di Darbe channel kita, kali ini telah hadir bersama saya Ibu Erna Utami dalam bahasan topik kita tentang tanaman hias. Terima kasih sudah join di acara kita pada hari ini. Sebelum kita memulai acara, sebaiknya saya bercerita terlebih dahulu tentang apa toh sebenarnya kegiatan acara kita pada pagi hari ini. Darbe Coin kami, channel ini adalah didesain khusus sebagai salah satu cara dari Darbe Group, suatu grup usaha bergerak di level ekosistem UKM untuk menyebarluaskan kebajikan dan kebaikan yang menjadi etika dan filosofi kerja kita selama ini. Hari ini Darbe Coin alhamdulillah berhasil melaksanakan event yang pertama kalinya untuk mensosialisasikan value-value dan nilai-nilai kebaikan yang akan dikembangkan serta disebarluaskan kepada semua pihak yang berkenan untuk bergabung bersama kami, bekerja sama dengan salah satu unit usaha yang juga bernaung di bawah Darbe Group kita, yaitu Darbe Cafe. Pada hari ini Sabtu tanggal 21 November 2020, kita sedang berada di Darbe Cafe, yaitu salah satu tempat di mana seluruh tamu-tamu kita yang berada di bawah grup usaha Darbe ini kita jumpai dan bertamu serta menyambung segala sesuatu kebaikan yang ada di antara kami dan mereka. Mudah-mudahan pagi ini kita dapat kebaikan serta keberkahan yang senantiasa kita panjatkan pada Tuhan Yang Maha Kuasa. Selanjutnya, kita tidak boleh lupa juga di tengah era pandemi ini, kita harus senantiasa menerapkan protokol kesehatan kita. Tentu kita berusaha untuk memberlakukan ini di semua aspek aktivitas kita sehari-hari. Dan tentu saja kita tetap menggaungkan bahwa kesehatan lebih utama di dalam era pandemi kali ini. Nah, Bapak Ibu, adik-adik sekalian serta teman-teman milenial, mari kita mulai masuk ke dalam materi kita pada pagi hari ini ya. Kita tahu bahwa pada masa pandemi ini sangat banyak ya bisnis yang tumbang dan mungkin sejalan dengan ekonomi dunia yang sangat lesu, sehingga sangat lesu-lesu sekali. Kebanyakan orang senantiasa mengeluh apa yang harus kita lakukan dengan keadaan seperti ini. Namun sebenarnya begini, kita tidak pernah mengira kok bahwa di tengah situasi yang sangat keluh begitu ya, kalau boleh saya sampaikan dalam bahasa yang sederhana, ada beberapa bisnis yang sebaliknya justru tumbuh dan berkembang, semakin mencorok. Nah, salah satunya adalah bisnis tanaman hias. Hari ini Darbe Cafe menyelenggarakan bekerjasama dengan salah satu penggiat usaha di UKM tanaman hias ini untuk menyampaikan, menginformasikan kepada para pemirsa sekalian tentang hal-hal apa saja yang bisa kita perhatikan, kita pelajari, dan bahkan mungkin kita akan banyak mendengar apa yang harus kita lakukan bila kita memilih usaha tanaman hias ini sebagai salah satu cara kita menghadapi siklus yang tidak menentu dari pandemi COVID-19 ini. Telah hadir bersama kita di sini Ibu Erna Utami. Beliau adalah lulusan dari Universitas Airlangga jurusan psikologi ya Bu ya. Beliau lulus tahun berapa ya Bu, kalau boleh saya tahu ya Bu? Tahun 90. Nah, Bu Erna ini sebenarnya adalah kawan saya pada saat berkuliah dulu. Kami berdua sama-sama lulusan dari FISIP ya Bu ya. Cuman saya biasa kan namanya orang laki ya Bu, yang beler bahasa Jawanya. Beler. Ya, Ibu lulus tahun 90 ya Bu ya. Saya lulus tahun 91 Bu. Jadi padahal kita angkatan sama nih Bu ya. Beda setahun. Oke. Bu Erna ini perlu saya berikan gambaran terlebih dahulu. Beliau lulus tahun 90, kemudian 9 tahun kemudian beliau beralih profesi menekuni tanaman hias ini. Jadi sudah cukup lama sekali ya Bu, saya kira ya. Psikologi tanaman. Psikologi tanaman. Betul juga Bu. Soalnya orang psikologi kok menggeluti tanaman. Tidak apa-apa Bu. Sama Bu, sama. Saya juga salah satu FISIP lulusan yang hubungan internasional, tapi pada akhirnya saya join di anak usaha atau di grup usaha Darbe kita ini Bu. Oke. Selanjutnya profil dari Bu Erna perlu kita berikan sedikit informasi. Beliau adalah pemilik dari Natia Flora, suatu perusahaan yang sudah dikenal namanya di beberapa apartemen ya Bu ya.
di beberapa usaha juga yang bergerak di bidang apa Bu ya, rental tanaman ya Bu ya. Jadi Natia Flora itu berdiri tahun 1999. Oke Bu. Nah itu bermulanya dari hobi. Itu hobi ya Bu Dari ya. hobi aja ya. Terus karena saya waktu itu punya anak, kemudian harus banyak di rumah, akhirnya saya lebih memilih menekuni hobi saya. Ya. Nah itu kok jadinya akhirnya berkembang menjadi bisnis sampai sekarang gitu. Jadi bisnis tanaman hias itu sebenarnya tidak lekang oleh gonjang-ganjingnya ekonomi, asalkan kita mau tekun, mau kreatif, mau lebih berkualitas lagi terus menerus. Kemudian sekarang malah di masa pandemi ini justru tanaman hias yang menjadi perhatian banyak warga. Betul. Ya itu kenapa? Karena tanaman hias ini punya keunikan ya. Iya. Punya keunikan. Yang pertama itu sih. Yang kedua memang dipicu oleh pandemi. Jadi era pandemi ini banyak orang yang diam di rumah. Baik itu karyawan, ibu rumah tangga pun juga jarang keluar akhirnya. Betul. Banyak yang biasanya melancong ke seluruh Nusantara atau ke luar negeri juga nggak melakukan aktivitas itu lagi. Betul. Nah jadi banyak dari mana aja ya, baik itu Semua karyawan ya, maupun ibu rumah sosial tangga. ya. Jadi itu mereka diam di rumah. Terus mau ngapain di rumah coba? Sebagian waktunya mungkin untuk melakukan aktivitas rumah. Nah itu udah selesai kan, dan juga itu agak cukup membosankan dengan rutinitas itu. Betul. Nah akhirnya datanglah mereka ke hobi baru atau bahkan hobi lama yang terpendam. Iya. Nah itulah tanaman hias. Kenapa kok tanaman hias? Kenapa kok nggak hobi menjahit atau hobi apa yang juga bisa ditekuni di rumah sebenarnya? Iya. Tapi ternyata tanaman hias ini lebih dipilih karena dia itu lebih banyak eksotik dan juga ada gregetnya karena dia itu bertumbuh. Jadi setiap hari ada aja sesuatu yang baru. Betul. Nah itu yang bikin orang jadi kepengen tahu, jadi kepo katanya kalau anak zaman sekarang ya, anak milenial jadi kepo banget. Betul. Ini kok ada tanaman bagus, lucu, baru. Nah aktivitas tanaman yang selama ini sudah saya alami itu kenapa saya nggak pernah bosen-bosen juga untuk melakukan bisnis ini. Nggak tahu pasang, nggak tahu surut, terus aja ya Bu ya. tetap aja senang gitu. Nah itu ternyata menular ke semua orang gitu. Jadi senang walaupun tanaman itu murah, mahal, belinya jauh, belinya online, belinya di mana aja, itu tetap membuat mereka excited untuk melakukan kegiatan itu. Betul. Setiap hari ada yang baru. Intinya gitu. Kalau kita bergiat di tanaman hias kita ini ya. Dan mereka soalnya memberikan feedback yang cukup menyenangkan seperti apa Bu kira-kira feedbacknya? Pemeliharanya. Feedbacknya seperti apa? Jadi misalnya masih banyak obrolan kita tentang tanaman hias ini dan kita akan sambung lagi dengan episode berikut ini.